Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan KPJ nomor 22 baitnya yang pertama. Puji kunjuk Allah Romo. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia membubusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersama seluruh jemaat GITC Margoyoso mengucap syukur atas segala kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami boleh melaksanakan ibadah, boleh memuji, memuliakan, serta meninggikan akan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat GITC Margoyoso, mulai dari anak-anak balita, para pemuda, dan juga jemaat dewasa ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, damai sejahtera. Terlebih Tuhan Yesus menguatkan imannya di dalam percaya kepada Engkau. Kami bersama-sama berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami semuanya jemaat Mudi GITC Margoyoso ini, agar semakin hari iman kami semakin dikuatkan. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk saudara-saudara kami, yaitu para dokter, perawat, dan juga tim medis yang secara langsung menangani dan bekerja di rumah sakit, baik yang dekat dengan keluarga kami meskipun yang jauh. Kiranya Tuhan senantiasa membungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam menangani saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Jangan Tuhan biarkan untuk mereka berlelah-lelah, tetapi berikan selalu semangat untuk berkarya. Tuhan lindungi dalam menangani COVID-19 ini, sehingga tidak ada penyakit, bakteri, ataupun virus yang akan menular pada saudara-saudara kami ini. Juga bagi yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan ulurkan dengan tangan kuasa-Mu yang kudus, sehingga Tuhan sembuhkan melalui obat-obat ataupun peralatan-peralatan
yang sudah diberikannya. Dan saudara-saudara kami, keluarga mereka Tuhan, Kau berkati, memberikan semangat, selalu memberikan penghiburan buat mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di GITC Margoyoso ini, anak-anak-Mu yang masih sekolah, kiranya Tuhan memberkati meskipun belajar dari rumah, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Demikian pula bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bekerja, yang dekat maupun yang jauh dari keluarganya, dari orang tuanya, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kiranya Tuhan senantiasa membungkus dengan kuasa darah yang kudus, agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh majelis GITC Margoyoso, Tuhan memberikan kekuatan, dan demikian pula semua jemaat-Mu, Tuhan senantiasa berkarya dan ada di tengah-tengah kami. Tidak lupa kami juga berdoa untuk pemimpin negara bangsa kami Tuhan. Engkau pimpin Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, dan juga sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, agar dapat membawa negara Indonesia ini lebih ke dalam suasana damai dan sejahtera. Berikan kemampuan roh hikmat akal budi buat mereka. Kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ucapan syukur dan permohonan kami ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menghaturkan persembahan buat Tuhan yang terbaik yang kita ambil dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Persembahan ini kita iringi dengan pujian KPJ nomor 179 bait yang pertama. Yesus selalu hadir Gusti. Oh
pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh bersyukur atas penyertaan dan kami boleh mengambil sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami haturkan dengan ketulusan hati kami. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya, semua warga jemaat di tempat ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk majelis-Mu yang telah Engkau utus untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, roh hikmat, kebijaksanaan, agar persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, terlebih untuk kelebaran kerajaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita tadi telah membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya berikan tema, percayalah, jangan ragu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini, yaitu Minggu Paskah yang kedua. Setelah kita beberapa kali ibadah online, yaitu 5 kali ibadah di rumah masing-masing. Pada pagi ini kita sangat diberkati Tuhan. Kita sangat bersyukur atas cinta kasih-Nya yang selalu diberikan kepada kita anak-anaknya. Pada minggu kemarin kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari kemenangannya atas kuasa maut. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat manusia berubah. Banyak orang yang menjadi percaya setelah Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kali kepada Maria Magdalena. Ia juga menampakkan diri kepada para muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, situasi pada saat itu begitu mencekam bagi para murid Tuhan Yesus, karena guru mereka telah wafat, di mana mereka yang setiap hari selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian juga beredar kabar bahwa tubuh Tuhan Yesus diambil orang. Nah, pada saat itu para murid merasa dalam bahaya. Mereka merasa takut kepada orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan di ruang yang pintunya terkunci. Tetapi secara ajaib Tuhan Yesus masuk, menembus mereka dalam ruangan yang terkunci itu. Bagi Tuhan tidak ada hal yang sukar dan mustahil untuk menolong yang terkunci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini ada 3 hal pokok penting melalui kebangkitan Tuhan Yesus.
pokok penting yang pertama, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan itu, Dia atau Yesus tidak memarahi para murid karena ketakutannya, tetapi dengan ucapan salam yang sejuk, yaitu Tuhan Yesus mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus mengucapkan ini 2 kali. Jadi 2 kali sapaan damai sejahtera itu diucapkan Yesus. Para murid menjadi sangat gembira. Mereka menyadari bahwa guru mereka ada di tengah-tengahnya. Para murid selain Thomas percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang dapat melenyapkan kekecewaan, keraguan, dan ketakutan mereka. Tuhan Yesus meneguhkan iman para muridnya bahwa dirinya benar-benar bangkit dan hidup. Oleh sebab itu, ketika persoalan datang, maka mintalah Tuhan Yesus hadir untuk membawa damai sejahtera ke dalam hidup kita. Pastikan semua akan berubah. Ketakutan akan berubah menjadi sukacita, seperti yang dialami para murid. Bagaimanakah kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Apakah pintu-pintu hati kita masih terkunci untuk kehadiran Tuhan Yesus? Marilah kita membuka hati, sebab Tuhan Yesus berkenan menemui dan masuk ke dalam hidup kita, agar kedamaian, sukacita yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal pokok penting yang kedua mengenai kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kuasa. Para murid ketakutan karena mereka lemah dan terpisah dari Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka ternyata mengubah mereka. Tuhan Yesus juga berbicara tentang misi yang harus diemban oleh murid-muridnya, sebagaimana Dia juga sudah menerima misi dari Bapanya. Tuhan Yesus juga memberikan kuasa Roh Kudus kepada para murid agar mereka dapat melaksanakan misinya, yaitu menyampaikan kabar kebangkitannya, sehingga banyak orang yang percaya dan mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang terpilih diberi kuasa agar kita berani memberitakan kabar sukacita dan melalui Roh Kudus membawa kita untuk tetap semangat dalam menjalankan misi, karena Tuhan sendirilah yang akan senantiasa menyertai kita.
Hal pokok penting yang ketiga, Bapak Ibu, atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus menumbuhkan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal sama yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap Thomas, atau nama lainnya disebut Didimus, yang semula dia menolak kesaksian teman-temannya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Di sini Thomas menghendaki bukti yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengikuti cara berpikir Thomas untuk menumbuhkan imannya. Tuhan Yesus datang menampakkan diri dan memenuhi harapannya. Dan Thomas segera percaya dan mengucapkan pengakuan imannya saat melihat Tuhan Yesus, tanpa dia harus mencucukkan jarinya ke tangan dan lambung Tuhan Yesus. Thomas percaya dan menyembah, "Ya Tuhanku dan Allah." Banyak orang yang percaya karena telah melihat mujizat Tuhan Yesus. Tetapi di sini Tuhan Yesus lebih berkenan bila orang percaya kepadanya meskipun tidak melihat tanda-tanda ajaib, karena semua bukti kebangkitan Tuhan Yesus sudah tercatat di dalam Alkitab. Karena para rasul sudah menyaksikannya, dan dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus terlihat dengan kehadiran jemaat Tuhan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pewarta Injil bahwa Yesus Kristus sebagai Mesias, Putra Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa dan marilah kita tunduk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu dalam kami mendengarkan firman-Mu, agar tetap tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami anak-anak-Mu menjadi misi-misi-Mu. Biarlah Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami boleh berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 209 bait yang pertama. Tiang kang Pracoyan.
Jemaat jalanilah hari-hari dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah ini kita tutup dengan pujian KPJ nomor 406.